Sadarlah Rani, sepertinya hari ini tidak akan ada kencan malam antara Tamara dan Ray, karena suasana kantor hari ini hiruk pikuk namun penuh kegembiraan. Pasalnya, Ibu Cindy yang menjabat sebagai konsultan pemasaran baru saja melahirkan anak pertamanya hari ini. Jika Tamara dan Ray di bagian produksi, Ibu Cindy ini bagian pemasaran. Jadi, sore ini sepulang kerja, mereka berniat akan menjenguk Ibu Cindy tersebut ke RSIA tempatnya melahirkan, bersama beberapa karyawan lain juga. Namun sebelumnya, Tamara pulang ke kos dulu untuk berganti baju karena ia ingin kebersihannya terjaga saat melihat bayi. Mereka sampai di RSIA tersebut pukul 17.30. Beberapa sudah membawa hadiah untuk Ibu Cindy dan anaknya. Begitu juga Tamara dan Ray yang saat jam makan siang tadi menyempatkan ke toko baby untuk membeli beberapa baju bayi, perlengkapan mandi juga buah-buahan untuk Ibu Cindy sendiri. Tamara melihat bayi itu hanya dari kaca luar ruangannya. Cantik, begitu yang pertama ada di pikirannya, melihat anak Ibu Cindy. Ya, anak itu perempuan dengan rambut ikal yang sangat tebal. Ketika Tamara akan kembali ke kamar rawat Ibu Cindy tersebut untuk bergabung dengan yang lain, langkahnya terhenti. Ia melihat sosok wanita menyeramkan, seorang ibu yang sudah mulai beruban mengenakan dress hitam dan lingkaran hitam di matanya. Entah karena kurang tidur atau banyak menangis. Mungkin memang ia tidak pernah tidur, namanya juga bukan manusia. Tamara berusaha cuek dan berlalu. Kok pura-pura nggak lihat? Ada suara lirih tepat di tengkuknya, seperti begitu dekat. Tamara menoleh dan terkejut mendapati sosok baju hitam tadi mengikutinya berjalan di belakangnya. Pergi, aku lagi malas bicara, ujar Tamara ketus. Tolong. Suaranya begitu lirih dan terdengar sangat lemah. Tolong, di mana anakku? Tanya makhluk itu. Aduh, apalagi ini, pikir Tamara. Ia mempercepat jalannya menuju ruang rawat inap. Namun tangan sosok itu mencekal pergelangan tangannya, menahannya dengan tangannya yang begitu dingin. Tolong bantu aku, cari anakku, ujar sosok itu lirih dan terbata. Memang di mana anakmu? Akhirnya Tamara menyerah. Sosok itu menggeleng. Aku tidak tahu. Aku melahirkan, lalu saat ku bangun, anakku sudah tidak ada. Saat sosok itu masih dengan lirih. Siapa namamu? Tanya Tamara. Rani. Anakku laki-laki, ujar sosok Rani itu. Aku juga gak tahu harus cari di mana, Rani. Kamu hidup di tahun berapapun aku gak tahu. Mungkin anakmu sekarang sudah besar, kita kan gak tahu, ucap Tamara panjang. Tahun, 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 1995, ucap sosok Rani kali ini dengan terbata. Nampaknya biar hasil ingat tahun berapa ia melahirkan anaknya. Di mana kita harus cari anakmu, Rani? Bukan gak mungkin anakmu sudah pindah kota. Gumam Tamara namun didengar Rani. Aku hanya ingin anakku. Kemana anakku hilang? Pasti diambil orang. Sosok Rani ini mengira ia mati saat melahirkan dan anaknya diambil seseorang. Begitu yang ia sampaikan pada Tamara. Tamara? Tiba-tiba Tamara mendengar suara Ray. Ternyata Ray menyusulnya ke ruang bayi ini. Tamara pun bangkit dari duduknya dan menghampiri Ray. Sudah lihat anak Ibu Cindy? Tanya Ray. Lama banget sih. Mau, nanti aku buatin. Seperti biasa Ray menggoda Tamara. Tamara menutupi apa yang baru saja ditemuinya. Dia menunjuk bayi Bu Cindy dari kaca memperlihatkan pada Ray. Wah, iya cantik, seperti yang Bu Cindy bilang. Sabar ya, nanti kita buat yang lebih cantik dari itu. Ujar Ray masih bercanda, menghasilkan sebuah cubitan dari Tamara di lengannya. Ray terkekeh, begitu pula Tamara. Ayo kita ke Bu Cindy lagi, yang lain juga mau gantian lihat, ucap Ray. Tamara mengangguk patuh. Kamu habis lihat sesuatu ya? Tumben soalnya nurut. Biasanya pasti ngajak berantem, goda Ray. Tamara mengangguk pelan, lalu terkekeh kemudian. Tapi aku lagi gak pengen cerita, gak spesial kok, ucap Tamara. Ray hanya mengangguk. Tamara merasa lebih baik tidak menceritakan segalanya pada Ray. Ia tidak membayangkan reaksi Ray jika tahu soal Tamara yang mendatangi rumah L demi sosok bernama Dita yang tiba-tiba ada di mobilnya. Kali ini juga ia berniat tidak bercerita soal sosok Rani. Satu yang terpikirkan oleh Tamara, mengapa Rani cenderung didominasi warna hitam? Apakah ia bukan sosok yang baik? Setelah bergabung mengobrol dengan teman-temannya dan Bu Cindy, Tamara izin ke toilet umum RSIA ini. Namun ia bohong, sebenarnya ia kembali ke ruang rawat bayi, berharap bertemu Rani lagi di sana. Dan benar saja, ia melihat Rani sedang berdiri dengan menempelkan wajahnya pada dinding kaca ruangan itu, sambil menyeringai. Menyeramkan. Rani, suruh Tamara mengejutkan Rani. Ia menoleh marah pada Tamara. Jangan ganggu aku cuma sedang menghirup wangian bayi-bayi itu. Rasanya aku ingin menghirup hari-hari mereka, tapi aku tidak menemukannya. Gerutu Rani dengan parau. Jangan, kamu gak boleh melakukannya.
ucap Tamara. Aku ingin anakku. Jika anakku saja diambil orang, mengapa aku gak boleh melakukan hal yang sama? Aku ingin bayi, ujarnya tambah marah. Tamara agak takut, namun ia tidak mau gentar. Aku akan bantu cari anakmu, tapi berjanjilah, jangan ganggu bayi-bayi itu. Kasihan orang tua mereka bukan, kata Tamara. Akhirnya Rani menjauhkan kepalanya dari kaca itu. Tidak lagi menempel di dinding kaca, tapi ia masih menyeringai dengan seramnya. Tamara menggeleng heran melihat sosok yang satu ini. Tapi semua sudah terlanjur. Tamara sudah terlanjur akan mencari anak Rani, demi agar Rani tidak berbuat macam-macam di kamar rawat bayi itu. Bukankah ada mitos makhluk yang suka memakan bayi atau melenyapkannya? Tamara hanya tidak mau mitos itu menjadi kenyataan. Kembali lagi ke naifannya yang bekerja. Untunglah RSIA ini tidak begitu jauh dari kantornya. Hari ini, kebetulan Ray ada meeting bersama tim marketing menemui klien untuk membantu menjelaskan konsep iklan yang akan mereka buat sebentar lagi. Saat Ray pergi, Tamara juga pergi diam-diam ke RSIA itu. Ia mengunjungi bagian administrasi. Seorang petugas berjaga di sana. Seorang perempuan berkacamata nampak masih sangat muda, sekitar 20 tahun. Mbak, bisa minta tolong lihatkan data tahun 1995? Tanya Tamara langsung pada inti permasalahan. Petugas itu nampak menggaruk kepalanya kebingungan, sebab itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Namun tak urungnya petugas itu mengetik sesuatu pada PC-nya. Tamara merasa sedikit lega karena permintaannya sepertinya dikerjakan. 1995, gumam petugas itu lirih. Ibu mau dilihatkan data apa? Tapi tentunya kalau data pasien menjadi privasi rumah sakit ini dan pasien ya Bu, ujarnya. Tamara mengangguk. Atas nama Rani, dia sepupu saya, saat ini anaknya tidak bersamanya. Saya mau tahu di mana kira-kira anaknya sekarang, ucap Tamara beralasan. Nama lengkapnya Bu, tanya perawat itu. Tamara menepuk jidat. Aduh, saya lupa Mbak, bisa carikan yang ada nama Raninya. Maharani Dian Yulianti, Rani Kinanti, Putri Kirani. Yang mana Bu? Tanya perawat itu lagi. Tamara mencoba berpikir dan kemudian mengandalkan feelingnya saja. Rani Kinanti, ujar Tamara mengikuti perasaannya. 12 Agustus 1995. Ibu Rani ini meninggal saat melahirkan bersama putranya. Berikut juga putranya yang tidak bisa diselamatkan. Ibu Rani ini sepupu ibu yang tadi Ibu bilang, tanya perawat itu bingung. Iya, tapi ibunya. Ibu Rani yang nanyain cucunya, jawab Tamara sekenanya. Kalau gitu, makasih banyak ya Mbak, soalnya Ibu Rani ini gak ada kabar sudah lama, dan ibunya mau tahu kabar cucunya, gitu aja sih. Iya Bu, keduanya sudah meninggal, semoga ibunya diberi ketabahan mendengar kabar ini ya Bu, ujar perawat itu. Tamara mengangguk dan pamit. Tempat selanjutnya yang ia datangi adalah kamar rawat bayi, di mana lagi-lagi ia melihat Rani tengah menempelkan wajah dan tubuhnya pada dinding kaca kamar itu. Kali ini sambil menjulurkan lidah juga, tambah menyeramkan. Rani, panggil Tamara. Rani sontak menengok dan menyeringai terhadap Tamara. Rani, saya sudah cari tahu kamu dan anak kamu meninggal bersamaan saat kamu melahirkan, ucap Tamara. Rani membulatkan matanya yang berlingkaran hitam itu dan keruh. Begitu menyeramkan sekaligus menyedihkan, karena jelas ada amarah dan sedih yang luar biasa dapat dilihat di sana. Ya, hari itu saya melahirkan sendiri. Di mana suami dan orang tua kamu? Tanya Tamara. Orang tua saya nggak merestui hubungan kami. Lalu suami kamu? Dia bekerja di luar kota. Hari itu dia baru aja berangkat. Kasihan, dia pasti sedih. Maafin aku, Mas. Sosok Rani itu terisak. Kamu harus ikhlas, Rani. Ini sudah terlalu lama. Saya yakin anak kamu sudah berada di pangkuan Tuhan. Berdoalah saja agar anak kamu bisa beristirahat dengan tenang dan damai. Setelah ini kamu bisa pergi. Kamu masih ada di sini hanya karena ingin tahu anak kamu di mana kan? Tanya Tamara mencoba mengingatkan sosok itu pada tujuannya. Dan agar sosok Rani itu juga pergi mengikuti kedamaian bersama anaknya. Sudah terlalu lama. Apa masih ada tempat untukku di dekat anakku? Aku ingin bersamanya, ujar Rani begitu lirih. Ada Rani, selalu ada, asalkan kamu ikhlas dengan takdir kamu. Sekarang pergi ya. Tamara mengecek ke sekelilingnya dan ia tidak lagi menemukan sosok Rani itu. Ia pun lega, Rani pasti telah berhasil pergi. Selamat jalan Rani, semoga kamu beristirahat dengan tenang bersama anakmu.